Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali dalam renungan pagi kita untuk hari ini, 2 April 2022. Dan saya juga menyampaikan selamat hari Sabat. Biarlah kiranya berkat Sabat menjadi bagian kita semua. Saya juga menyampaikan selamat hari ulang tahun untuk saudara Celsius Tobias yang berhari ulang tahun di hari ini. Baik, sebelum kita dengarkan pekabaran firman Tuhan dan renungan kita dengan judul Mari terimalah roti tanpa uang pembeli. Sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, Allah yang kami sapa di dalam anakmu Yesus Kristus, Allah yang penuh kasih, cintamu ajaib dalam kehidupan kami, Allah yang sudah menjaga kami hingga di pagi hari ini. Kami akan dengarkan pekabaran firman Tuhan, biarlah firman-Mu boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Renungan pagi kita untuk hari ini dengan judul Mari terimalah roti tanpa uang pembeli. Dan ayat tema kita Yesaya 55 ayat 1. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah. Juga anggur dan susu tanpa bayaran. Sekali lagi, Yesaya 55 ayat 1. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah. Juga anggur dan susu tanpa bayaran. Yesaya 55 ayat 1. Apakah Yesus sungguh-sungguh? Apakah ia benar-benar serius dengan apa yang ia katakan? Jawabannya adalah ya. Setiap kata. Maka dengan iman tuntutlah setiap janji yang ia telah buat dan terimalah berkatnya. Karena penerimaan dengan iman akan memberikan kehidupan kepada jiwamu. Engkau dapat percaya bahwa Yesus setia kepadamu, meski engkau merasa yang paling lemah dan paling tidak layak dari antara anak-anaknya. Pada saat engkau percaya, semua kegelapan dan keraguan dilemparkan kepada si penyesat yang merupakan sumber segala penyesatan. Dengan menghidupkan iman, engkau harus mempercayainya, meskipun dorongan kuat di dalam dirimu untuk mengucapkan kata-kata ketidakpercayaan. Air yang menyegarkan itu yang memancar di tanah yang kering dan tandus, yang menyebabkan padang pasir bersemi dan mengalir keluar untuk memberikan hidup kepada orang yang akan binasa, adalah satu lambang anugerah ilahi yang hanya Kristus saja dapat memberikannya, dan yang seperti air hidup. Itu akan membersihkan, menyegarkan dan menguatkan jiwa. Ia yang di dalamnya Kristus tinggal mempunyai di dalam dirinya pancaran anugerah dan kekuatan yang tidak pernah akan habis. Yesus memberikan kegembiraan ke dalam hidup kita dan menerangi jalan semua orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Kasih-Nya yang diterima ke dalam hati akan memancar dalam pekerjaan yang baik, yang menuntun kepada hidup yang kekal, dan itu bukan saja akan mendatangkan berkat ke dalam jiwa di mana itu terpancar, tetapi juga sungai air hidup itu akan mengalir dalam kata-kata serta perbuatan-perbuatan yang benar untuk menyegarkan orang-orang yang dahaga di sekelilingnya. Sebagaimana tubuh terus-menerus menerima makanan yang mempertahankan kehidupan dan kekuatan, begitu juga jiwa harus senantiasa berhubungan erat dengan Kristus, berserah kepadanya dan bergantung sepenuhnya kepadanya. Jadi saudara, firman Tuhan kita hari ini berkata, mari terimalah roti tanpa uang pembeli. Mungkin secara manusia kita merasa bahwa ini tidak masuk di akal. Bagaimana mungkin kita boleh mendapatkan makan di atas dunia ini lalu tanpa dibeli? Bagaimana caranya kita dapatkan beras tanpa membeli? Bagaimana caranya kita mendapatkan lauk pauk untuk hari ini tanpa
membeli. Tidak mungkin semuanya itu jatuh dari surga langsung kepada kita lalu kemudian kita nikmati. Tetapi saudara, ini merupakan satu dorongan kepada kita, satu motivasi kepada kita bahwa Allah sumber segala sesuatu, Allah memiliki semuanya. Dia katakan, mari terimalah ini tanpa uang pembeli. Bukan berarti bahwa ini menyepelekan kita tidak boleh lagi bekerja atau tidak perlu lagi bekerja. Ini bukan berarti bahwa kita harus menjadi orang yang malas-malasan saja. Tidak. Tetapi ketika kita rajin bekerja, kita melakukan yang terbaik untuk kehidupan kita, untuk pekerjaan kita setiap hari, maka berkat Allah melimpah dalam kehidupan kita. Firman Tuhan kita hari ini mau kita diminta untuk memandang kepada Tuhan. Kalau kita bekerja, susah payah kita bekerja, ketika kita lihat Tuhan, Tuhan sumber segala sesuatu. Maka jangan bergantung pada apa yang kita cari di atas dunia ini, tetapi bergantunglah kepada Tuhan yang menyediakan segala sesuatu kepada kita. Hari ini berkat kepada kita lewat firman Tuhan adalah dengan Tuhan, hidup di dalam Tuhan, tidak mungkin kita akan mengalami kesusahan. Saya sudah pernah katakan pada waktu lalu, kalaupun kita mengalami kesusahan, itu bukan berarti supaya kita mau jauh daripada Dia. Tetapi justru iman kita bertumbuh dalam pengalaman itu, bahwa Tuhan menyanggupkan kita untuk melaluinya. Tuhan kiranya memberkati pekabaran hari ini, boleh menjadi berkat dalam kehidupan kita semua. Mari kita akhiri pekabaran hari ini dalam doa, kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu dalam hidup kami. Terima kasih untuk pekabaran firman-Mu yang boleh menjadi berkat dalam hidup kami hari ini. Semakin menguatkan kami bahwa hidup dengan Tuhan, walau mungkin kami mengalami kesusahan, tetapi iman kami bertumbuh di dalam Tuhan. Kalau Tuhan memberkati hidup kami dengan berkat-berkat yang Tuhan sediakan, selagi kami ada di atas dunia ini, biarlah kiranya itu pula kami dapat menggunakannya untuk pelayanan pekerjaan-Mu di atas dunia ini. Berkati kami hari ini dalam perbaktian Sabat, berikan kami kekuatan, kesehatan, iman yang kuat. Dalam setiap rencana kehidupan kami, apa saja yang kami rindukan terjadi, biarlah hari Sabat ini merupakan waktu di mana kami datang untuk menyerahkan semua pergumulan kami. Dan pada akhirnya ada jawaban-jawaban doa yang pasti yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Janji berkat firman-Mu, janji berkat keimamatan-Mu menjadi bagian kami. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudaraku, demikian pekabaran kita untuk hari Sabat ini. Tuhan berkati kita semua. Sampai jumpa besok. Shalom.